Kita yang membanggakan kebenaran yang betul, itu ada satu benar, tapi itu justru dapat membawa kita bukannya untuk diselamatkan, tapi menjadi apa? Satu kebinasaan. Kenapa? Karena kita hanya bergantung kepada pengetahuan kita tersebut. Kita tidak memiliki satu hubungan yang dekat dengan Allah yang memberikan kebenaran kepada kita. Tetapi kita tidak memiliki satu hati yang sudah diubahkan. Kita tidak memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Ya, kita tahu yang benar, tapi seringkali kita tidak mempraktekkan kebenaran tersebut. Pertanyaan bagi kita ya, mengapa kita harus berhati-hati terhadap jebakan berpikir bahwa karena kita memiliki kebenaran, betul pelajaran kita katakan, yang memang kita memilikinya, kita memiliki kebenaran. Tapi kemudian, pengetahuan tentang kebenaran ini saja sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Karena kita pikir, wah saya sudah punya kebenaran, saya sudah tahu semuanya. Ya, saya sebagai pendeta, saya sudah dokter, saya tahu semua kebenaran. Wah saya sudah pasti selamat. Apa benar demikian? Ya. Apa benar demikian? Tidak ya. Tidak. Berapa banyak jiwa-jiwa yang akan binasa, yaitu mereka yang menganggap bisa diselamatkan karena merasa memiliki lebih dari cukup pengetahuan, bahkan mereka memiliki pekabaran 3 malaikat sekalipun, tapi ternyata kita yang membanggakan pengetahuan kita yang membanggakan kebenaran yang betul, itu ada satu benar, tapi itu justru dapat membawa kita bukannya untuk diselamatkan, tapi menjadi apa? Satu kebinasaan. Kenapa? Karena kita hanya bergantung kepada pengetahuan kita tersebut. Kita tidak memiliki satu hubungan yang dekat dengan Allah yang memberikan kebenaran kepada kita. Kita lebih memperhatikan kebenaran tersebut, lebih mengutamakan kita berdebat, kita berargumentasi, kita berkelahi dengan kebenaran, mana yang lebih benar dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak memiliki satu hati yang sudah diubahkan. Kita tidak memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Ya, kita tahu yang benar, tapi seringkali kita tidak mempraktekkan kebenaran tersebut ataupun hal-hal lainnya. Sangat disayangkan kalau kita sudah memiliki kebenaran, ya kita yang sudah memiliki kebenaran, tetapi kita sesungguhnya tidak dibenarkan. Kita memiliki kebenaran, tapi kita dapat menjadi orang yang tidak dibenarkan. Inilah poin yang akan kita pelajari di bagian tambahan kita pada saat ini. Bagian tambahan ini saya akan memulai dengan satu statement yang ditulis oleh Daniel J. Boorstin. Nah ini kalimat yang dia nyatakan ini seringkali kalau Anda Google, wah ini diungkapkan oleh Stephen Hawking. Stephen Hawking itu adalah seorang ilmuwan dunia yang begitu yang meninggal beberapa waktu yang lalu ya. Yang memang paling terkenal saat ini seperti Albert Einstein-nya di masa kita saat ini, Stephen Hawking ya, ilmuwan dari Inggris itu ya. Tapi sesungguhnya ini bukan kutipannya Stephen Hawking. Ini adalah kutipan dari Daniel J. Boorstin mengenai Stephen Hawking. Mengenai Stephen Hawking. Artinya gini, oleh sebab Daniel Boorstin melihat kehidupan daripada Stephen Hawking, maka inilah statement yang dia buat tentang Stephen Hawking. Jadi dia katakan bahwa musuh terbesar ilmu pengetahuan bukanlah ketidaktahuan. Dengan kata lain, seperti Stephen Hawking. Stephen Hawking itu banyak sekali pengetahuannya. Waduh, dia itu orang yang hebat sekali tentang pengetahuannya, ya, fisikanya dan lain sebagainya, Theory of Everything, buku yang terakhir yang buat ya dan lain sebagainya. Tetapi dia melihat Daniel Boorstin dan semua banyak peneliti lainnya melihat bahwa dalam disertasi dan tulisan-tulisan Stephen Hawking yang dipuja-puji oleh para ilmuwan dan lain sebagainya, ada begitu banyak hal-hal yang juga saling bertentangan. Ya, saling bertentangan. Kalau Anda membaca buku Stephen Hawking, Theory of Everything, dia bahas tentang asal mula alam semesta ini dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya, ya, Stephen Hawking ini adalah seorang yang tidak percaya Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan. Dia tidak melihat, dia percaya hanya teori evolusi, dia tidak percaya ada Tuhan. Tetapi pada akhirnya, di akhir 2 bab terakhir di bukunya Theory of Everything, dia menyatakan bahwa bumi, alam semesta ini telah diatur dengan sangat sempurna. Dengan sangat sempurna, sehingga bumi ini tidak akan pernah bertabrakan, dia selalu berputar pada porosnya, dan lain sebagainya. Semua telah diatur dengan sangat sempurna, supaya ada kehidupan. Oh ya? Dan dia tidak melihat itu sebagai tangan Tuhan, dengan kata lain. Tangan Tuhan. Jadi, dia mencoba untuk menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, tetapi sesungguhnya yang dia miliki bukanlah ilmu pengetahuan, tapi ilusi ilmu pengetahuan. Jadi kita dapat memiliki kebenaran. Tetapi kebenaran itu hanya menjadi apa? Menjadi ilusi
kebenaran kita. Itu berbahaya sekali. Karena kita yang memiliki kebenaran dapat menjadi orang-orang yang tidak dibenarkan. Dan Nikodemus hampir masuk ke dalam kelompok orang-orang yang merasa memiliki kebenaran. Ya, mereka memiliki kebenaran, memiliki pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu rupanya hanya menjadi satu ilusi. Karena mungkin dia tidak percaya, dan karena kebenaran itu tidak dia praktekkan juga di dalam kehidupannya, dan dia tidak mau menerima apa yang Tuhan sendiri nyatakan kepada dirinya pada mulanya. Itulah sebabnya musuh terbesar ilmu pengetahuan, katakan apa? Bukanlah ketidaktahuan, bukanlah ignorance, melainkan ilusi ilmu pengetahuan. Seakan-akan kita memiliki pengetahuan, tapi sesungguhnya tidak. Kenapa? Karena di ini pengetahuan itu mungkin dari otak saya. Saya tahu banyak, saya tahu semua, mungkin ya. Saya tahu begitu banyak teologi, doktrin dan lain sebagainya. Tapi kalau hati saya jauh dari Tuhan, kalau saya tidak mempraktekkan apa yang saya ketahui dalam otak saya, maka saya hanya memiliki ilusi ilmu pengetahuan. Nikodemus datang. Ya, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi atau guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya." Kenapa dia datang waktu malam? Ya itulah, karena memang di Alkitab waktu malam itu kan ada hal yang ditakuti. Bukan takut, mungkin dia takut seperti Gideon, dia mungkin takut secara ada masalah fisik. Tapi orang takut itu juga takut namanya dijatuhkan, takut reputasinya jatuh. Jadi ada ketakutan yang terjadi. Bukan hanya seperti Nikodemus, tapi di dalam Alkitab, malam dan ketakutan itu hubungannya erat. Hakim-Hakim 6 ayat 27 katakan, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatlah seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya. Karena dia takut ya kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Jadi ini masalah apa? Ada reputasi mungkin ya. Yang akan jatuh kalau dia datang bertemu dengan Yesus kalau siang-siang. Itulah sebabnya buku Kerinduan Segala Zaman, Desire of Ages, halaman 168 katakan, iya, Nikodemus ingin sekali mengadakan wawancara dengan Yesus, tetapi takut mencari dia secara terang-terangan. Siang kan ketahuan, kita kemana kita pergi, orang-orang lihat kita jangan berjalan. Bertemu dengan Yesus, orang bisa lihat, dan lain sebagainya. Jadi dia takut mencari dia secara terang-terangan. Akan terlalu hina bagi seorang penghulu, pemimpin bangsa Yahudi, untuk mengakui dirinya menaruh simpati terhadap seorang guru yang hingga waktu itu belum begitu dikenal. Ini kan biasanya kalau guru-guru itu di zamannya Nikodemus harus belajar di bawah kaki guru-guru yang ternama. Yesus itu tidak belajar kepada Rabi Hillel atau apalah Gamaliel dan lain sebagainya. Tidak. Yesus itu tidak belajar di kaki guru-guru Yahudi. Jadi dia baru mulai terkenal aja, dia mulai jalan kiri kanan untuk menjadi guru ya. Jadi Nikodemus itu rasa malu, hina dia kalau diasosiasikan dengan seorang orang muda lagi, orang muda ini yang baru mulai dikenal ya. Pelajaran kita Desire of Ages 9 katakan, dan sekiranya kunjungannya itu diketahui oleh Sanhedrin, maka akan didatangkannya kepadanya ejekan dan celaan. Jadi dia datang malam-malam itu karena apa? Karena jangan sampai reputasinya malu dia kalau sampai masa ini pemimpin yang hebat ini datang kepada seorang guru muda dengan kata lain ya, guru yang tidak tidak melalui proses pendidikan guru-guru Yahudi lainnya. Jadi dia datang. Dia katakan apa? Tapi puji Tuhan ya, dia dapat memiliki satu kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Karena dia yakin, dia memiliki satu keyakinan. Apa keyakinannya? Bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Kenapa dia bisa merasa yakin? Yesus walaupun hanya sebagai guru, bukan sebagai nabi, bukan sebagai Mesias atau Juru Selamat, bukan sebagai Tuhan, bukan. Dia cuma lihat Yesus sebagai guru yang hebat. Kenapa? Karena adanya tanda-tanda yang Yesus buat. Ada tanda-tanda yang Yesus buat. Ya. Tapi coba kita lihat, pada saat dia bilang seperti itu, biasanya orang bilang, oh ya terima kasih ya, terima kasih. Tapi Yesus menjawab secara terus terang. Yesus langsung straight to the point. Ya. Kamu harus dilahirkan kembali dengan kata lain. Ya. Kok nggak nyambung Yesus ya? Kenapa? Tidak nyambung. Bukan kenapa Yesus nggak bilang, oh ya terima kasih atau apa, puji Tuhan. Minimal Yesus bilang gitu aja ya. Puji Tuhan lah ya. Tapi kenapa dia langsung apa? Dia langsung
fokus kepada statement daripada pernyataan Nikodemus, ya. Ini statement Nikodemus, ya. Nikodemus datang dengan satu statement yang mula-mula. Dia katakan apa? Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai apa? Guru yang diutus Allah. Dan itulah yang akan dilihat, ya. Guru yang diutus Allah. Ya. Artinya, selama ini yang dialami oleh Nikodemus terhadap dirinya sendiri dan guru-guru lainnya itu rupanya itu mereka yang memiliki kebenaran, mereka yang memiliki kepintaran, tetapi bukanlah sesuatu hal yang diutus atau disetujui oleh Allah. Ini satu templakan bagi saya. Saya dapat menjadi seorang pengajar, saya dapat menjadi seorang pendeta, saya dapat menjadi seorang yang dapat membagikan firman Tuhan, tapi kalau saya tidak memiliki kuasa dari surga, ya, kuasa yang surga yang mengutus saya, maka kebenaran itu adalah sia-sia, ya, sia-sia. Nikodemus melihat hal tersebut. Itulah sebabnya Yesus ingin mulai dari hal tersebut, ya. Dari pernyataan Nikodemus itulah maka Yesus mulai mulai masuk, ya. Dia mengetahui bahwa Yesus mengadakan tanda-tanda. Ya, Yesus mengadakan tanda-tanda. Nah, apa ini tanda-tanda itu? Apa ini tanda-tanda? Apa fungsi tanda-tanda itu? Yesus, yang Nikodemus katakan, engkau diutus Allah, engkau memiliki tanda-tanda. Tapi dia tidak mempercayai Yesus sebagai nabi minimal atau Mesias atau juru selamat. Tidak, dia terus mempertahankan Yesus hanya sebagai seorang guru. Padahal dia sudah melihat tanda-tanda, ya. Ya, misalnya tanda sebelumnya, tadi kita sudah baca Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 2, ayat 23 sampai 25, ayat terakhir sebelum masuk kepada Yohanes pasal 3 ayat 1, pertemuan Yesus dengan Nikodemus, itu bicara tentang apa? Yesus yang membuat tanda-tanda. Yohanes 2 23 sampai 25 katakan, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yesus tidak mempercayakan pada orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus membuat tanda, orang-orang percaya, tapi kenapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Kenapa Yesus tidak menerima kepercayaan mereka? Ya. Kemungkinan besar kepercayaan mereka itu adalah bukan kepercayaan yang sesungguhnya. Ingat, banyak orang-orang Yahudi di zaman itu mempercayai Mesias itu harus melepaskan mereka dari tawanan Romawi. Dan banyak hal, pemahaman-pemahaman mereka yang salah. Ya. Pemahaman-pemahaman yang Yesus harus luruskan. Itulah sebabnya Yesus belum dia langsung gembira. Waduh, orang senang Yesus, orang-orang senang mempercayai saya. Ya, belum. Karena Yesus dia tahu apa yang ada di dalam manusia, hati manusia. Orang-orang percaya dalam namanya, tapi bukan dalam satu kepercayaan yang sesungguhnya. Ya, karena apa? Kepercayaan mereka itu hanya sebatas pengetahuan, tidak diikuti dengan penurutan juga. Tidak diikuti dengan penurutan. Ya. Jadi apa yang mereka sudah lihat? Oh, orang-orang melihat tanda-tanda yang diadakannya. Orang-orang sudah melihat bagaimana ia telah merubah air menjadi anggur dalam Yohanes 2 ayat 11. Ya, dia dibuat itu, dan itu sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ya, dan itu menyebabkan tanda-tanda itu menyebabkan murid-murid percaya kepada Yesus. Tapi kenapa? Pada saat Yesus membuat mujizat, tanda-tanda mujizat, mereka percaya. Tapi kemudian Yesus, saya tadi katakan, Yesus belum mempercayakan dirinya kepada mereka. Rupanya kepercayaan mereka itu belum benar. Kepercayaan mereka itu belum benar. Berikutnya, Yesus membersihkan Ka'bah. Itu terjadi dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 21. Yohanes 2:21 bahkan tekankan, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tapi sekali lagi, kepercayaan mereka itu Yesus belum 100% terima. Oke? Yesus belum 100% terima. Karena itu pelajaran tadi kita katakan, Yesus mengetahui hati manusia. Kembali ini menjadi satu hal yang menjadi bagian kita semua. Pertanyaan, saya dapat menjadi orang percaya. Saya dapat menjadi orang percaya, mengetahui banyak kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu kepercayaan yang saya miliki itu adalah sesuatu yang membawa saya kepada keselamatan. Ya. Nanti kita akan lihat ini itu, ya. Jadi kita lihat bagaimana inilah yang terjadi, ya.
Percaya dalam namanya ini. Misi Injil Yohanes itu supaya orang percaya dalam namanya ya. Supaya percaya dalamnya. Yohanes 20 ayat 31 itu misi Injil daripada kitab Yohanes bicara supaya yang tercantum supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi ada kepercayaan yang mulai saja oke mereka. Tapi Yesus belum memberikan sepenuhnya kepada mereka. Karena kepercayaan itu adalah satu iman, itu adalah satu proses, saudara. Satu proses di mana mereka melihat tanda-tanda mujizat, mereka mulai percaya. Tapi belum sempurna kepercayaan mereka. Mereka harus percaya seperti Yohanes katakan, supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Bukan seperti Nikodemus, dia mulai percaya, melihat tanda-tanda, Yesus hanya sebagai guru. Tapi biarlah kepercayaan kita itu semakin meningkat. Yesus dari seorang guru saja menjadi Yesus Mesias, Anak Allah dengan kata lainnya. Semakin meningkat kepercayaan kita dan diikuti dengan perbuatan-perbuatan sebagai orang percaya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi percaya dalam namanya, percaya Yesus bukan hanya sebagai seorang manusia. Banyak kali kita berpikir, Yesus itu hanya sebagai manusia biasa yang diangkat Allah. Itulah diskusi-diskusi teologis di abad pertengahan sampai sekarang banyak orang yang menolak Yesus sebagai anak Allah. Menolak Yesus sebagai anak Allah. Tapi kalau kita percaya di dalam nama Yesus adalah kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anggota kealahan juga. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, katakan ya. Semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Istilahnya, artinya, kita harus memiliki satu proses kepercayaan, ya, di mana pada akhirnya kita menjadi anak-anak Allah, karena kita mempercayai Yesus sebagai anak Allah yang telah datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Itulah sebabnya, pada hari Paskah dia melakukan banyak mujizat. Orang-orang percaya dalam namanya, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Kenapa? Kepercayaan mereka itu belum harus semakin ditingkatkan. Yesus masih mengetahui hati mereka sebagai orang-orang yang percaya yang masih belum meningkat. Itulah pada mulanya iman, kepercayaan Nikodemus itu masih mulai di dasar yang paling awal. Tapi itu harus semakin bertumbuh. Ya. Dia datang, dia melihat tanda-tanda, tapi Yesus katakan, kalau kamu mau memiliki iman yang betul, kebenaranmu itu adalah kebenaran yang diselamatkan, kebenaranmu itu adalah kebenaran yang membenarkan kamu, maka kamu harus lebih lagi daripada itu. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus mencoba untuk memuji Yesus. Dia bilang, waduh guru, kamu sudah buat tanda-tanda. Dia pikir ucapan itu mengungkapkan apa? Mengundang keyakinan supaya Yesus akan sumringah, supaya Yesus senang itu kalau di Desire of Ages, ya, pujian Yesus. Tapi Yesus tidak mau hanya dipuji-puji, ya, hanya menerima pujian dari orang yang percaya dalam langkah yang pertama. Kenapa? Saya katakan tadi, betul bagus kalau kita sudah percaya. Tapi biarlah kepercayaan itu juga diikuti dengan penerimaan terhadap Yesus sebagai juru selamat. Ya. Jangan hanya percaya. Kita mendengar firman Tuhan dari waktu ke waktu, kita belajar firman Tuhan dari waktu-waktu, tapi untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya belum. Ya saya percaya Tuhan, saya sudah percaya ini kebenaran Kristus ini pendeta, tapi nantilah untuk menerima kebenaran ini, hati-hati. Kalau hanya sebatas percaya di tingkat yang pertama, Yakobus katakan dalam Yakobus 2 ayat 19-20, itu bagus, tapi belum sempurna. Bagus, tapi tidak cukup. Ya. Kenapa? Yakobus 2, 19-20 katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, kata Yakobus. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar, mereka juga percaya. Jadi, tapi apa yang terjadi? Apakah setan dibenarkan? Setan yang percaya Yesus sebagai anak Allah, setan yang percaya tentang adanya satu Allah, ya. Apakah setan itu kemudian dibenarkan masuk kerajaan surga? Tidak. Tidak cukup kepercayaan setan, dengan kata lain. Ya. Itulah sebabnya ayat 20 dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman. Ya, kita memiliki kepercayaan.
tapi tidak diikuti dengan tingkatan-tingkatan berikutnya, perbuatan. Itulah Yakobus. Jadi untuk tahap pertama, oke, Yesus menerima Nikodemus di tahap yang pertama. Oke, kamu mengatakan saya sebagai guru, ya. Tapi kamu harus tingkat kepercayaanmu tentang aku itu harus meningkat. Kepercayaan saudara dan saya harus ditingkatkan. Kita harus memiliki iman yang disempurnakan dari waktu ke waktu, dipenuhi dari waktu ke waktu. Dengan juga melakukan perbuatan-perbuatan iman. Rasul Paulus, Yakobus bicara tentang perbuatan iman. Jadi cuman percaya doang nggak akan membawa kita kepada suatu hal yang baik, ya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Memang Nikodemus itu orangnya sudah apa, ya? Sudah tua. Dia seorang pemimpin, kaya dan lain sebagainya. Dia sudah orang tua, ya. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ya, kemudian coba kita lihat. Apakah memang Nikodemus ini pintar-pintar bodoh, saudara? Apakah Nikodemus ini pintar-pintar bodoh dia? Memang nggak tahu dia tentang hal ini. Coba kita lihat. Kalau kita lihat statement Yesus setelah Nikodemus bilang begitu, saya harap Anda sudah dapat menangkap bahwa Yesus sedang menegur, kamu ini kok jangan pura-pura bodoh. Dan kata lain, Yesus dengan kata lain, ini bahasa manusianya, Yesus bilang kepada Nikodemus, jangan kamu pura-pura bodoh. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 10, Yesus katakan, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, engkau bukannya profesor doktor, engkau ini pendeta, profesor, doktor, semuanya kamu punya, engkau pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal ini. Engkau nggak mengerti hal ini. Yohanes 3 ayat 11 sampai 12, saya tidak sempat tulis kata 12, tapi kita lihat ayatnya sampai 12. Aku berkata kepadamu, Yesus katakan, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. We know. Yesus katakan, saya berbicara tentang apa yang we know, yang kami ketahui, yang kita ketahui. Yang kita ketahui. Jadi ada sesuatu yang kemungkinan besar diketahui oleh Nikodemus, dan betul ada yang Nikodemus ketahui. Nanti kita akan pelajari, ya. Jadi Yesus sedang menegur dia. Kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Apa yang dilihat oleh Yesus, yang juga dilihat oleh Nikodemus. Apa yang diketahui Yesus, yang juga diketahui oleh Nikodemus tentang dilahirkan kembali. Tapi masalahnya dengan Nikodemus, tetapi kamu tidak menerima. Kenapa? Karena kamu pikir pengajaran dilahirkan kembali itu bukan untuk kamu, untuk orang lain. Kamu pikir kamu sudah dibenarkan. Kamu pikir kamu sudah punya kebenaran karena kamu sudah punya pengetahuan. Tetapi sesungguhnya pengetahuan kamu itu adalah ilusi tentang satu pengetahuan. Bukan pengetahuan yang sesungguhnya. Hati-hati, ya. Kamu tidak menerima kesaksian kamu. Kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bukan Yesus bicara tentang dansa-dansi dan hal dunia seperti itu. Tapi tentang apa yang terlihat di dunia. Apa yang sudah menjadi bagian tradisi-tradisi, hal-hal yang biasa terjadi di dunia. Apa itu? Apa itu tradisi? Yang diketahui, yang dilihat oleh Nikodemus, yang juga dilihat oleh Yesus. Hal-hal yang ada dalam dunia. Yang kemudian kan, aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Ada satu artikel yang cukup menarik yang ditulis oleh seorang Kristen Yahudi Kristen, ya. Chosen People Ministry, A Jewish View of John 13. Pandangan dari seorang Yahudi dari Yohanes pasal 3. Apa yang dikatakan di sini? Menarik sekali dari artikel ini. Dikatakan ini, ya. Walaupun atau meskipun istilah dilahirkan kembali, while the term born again, meskipun istilah dilahirkan kembali telah menjadi sebutan budaya yang populer bagi para pengikut Kristus, orang Kristen, tapi orang Yahudi, agama Yahudi atau Yudaisme, itu seringkali menggunakan kelahiran kembali sebagai diinterpretasikan oleh rabi-rabi, guru-guru Yahudi, dan ini sudah ada dari zaman Yesus sebelumnya. Talmud itu, ya, banyak sekali Talmud. Anda bisa juga Google di Talmud itu, ya. Dari artikel ini dikatakan, the Talmud
Talmud menggambarkan seseorang yang berpindah agama dari agama mereka itu ke Yudaisme sebagai bayi yang baru lahir. Itu Talmud. Ya, nanti kita akan lihat Talmud ini. Saya sudah Google ya, dan saya dapati Talmud ini ya, Big 3.3 ayat 3 ayat 7 ya. Kelahiran kembali juga terjadi pada hari pernikahan seorang pria. Bila ia beristri, maka sang pria, pengantin pria, menjadi seperti anak yang baru lahir menurut interpretasi daripada guru-guru Yahudi. Jadi bukannya perempuan itu sudah cukup dewasa. Biasanya suami-suami baru itulah yang masih seperti bayi, harus dilatih kembali ya dalam rumah tangga baru mereka. Mungkin seperti begitu ya. Itu pengajaran rabi-rabi atau guru-guru Yahudi. Jadi ini artikelnya. Tapi saya lihat juga ini ada langsung daripada Talmud orang Yahudi sendiri. Anda bisa Google, ini Talmud Yevamot 98a sampai B yang berbicara tentang the newborn convert. Artinya, Talmud ini berbicara when a non-Jew convert, ketika seorang Yahudi berpindah agama, dikatakan he is treated by Jewish law. Dari Jewish law itu apa? Itu bukan Alkitab, tapi berdasarkan Talmud, yaitu Talmud Yevamot 98a dan B. Berpindah agama itu, mereka itu menurut hukum Yahudi, dia diperlakukan seperti bayi yang baru lahir. Jadi Nikodemus tahu tentang born again ini. Ya. Dilahirkan kembali, Nikodemus itu sudah tahu, tapi dia tidak melihat, saya pemimpin agama, saya memiliki kebenaran, saya mengajarkan kebenaran. Kok kamu harus mengkhotbahkan supaya saya bertobat, supaya saya dilahirkan kembali? Jadi ini satu hal yang menjadi apa? Salah satu hal yang mungkin dapat menjadi pertentangan dalam hati apa? Dari hati Nikodemus, sehingga Yesus katakan, engkau pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal-hal ini. Bukannya kamu sendiri yang sudah sering bawa orang yang mau jadi orang dari bangsa lain, mau jadi orang Yahudi, kamu ajarkan mereka, oke, sekarang kamu harus dilahirkan kembali, ya, dan lain sebagainya. Bukan itu saja, orang yang kawin, bukankah kamu seringkali mengawini orang, ya, mengawini orang, lalu kamu katakan pada setiap pria yang mau kawin, oh kamu dilahirkan kembali, ya. Bukankah, masa kamu nggak mengerti tentang hal tersebut? Jadi dilahirkan kembali bukanlah satu konsep yang asing bagi Nikodemus. Bukan satu konsep yang asing bagi Nikodemus. Masalahnya bagi Nikodemus adalah bagi Nikodemus dilahirkan kembali itu bukanlah untuk dirinya. Ya. Bukanlah untuk dirinya. Dia sudah apa? Dia sudah tahu. Tapi dia pikir itu untuk orang lain. Kebenaran firman Tuhan itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Saya kan sudah doktor nih. Ya, saya sudah setiap malam nih, saya berkhotbah, masa untuk saya itu untuk Anda. Itulah kurang lebih ya. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Lalu Yesus berkata kembali kepadanya, ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan daripada roh adalah apa? Adalah roh. Harus dilahirkan dari air dan roh. Kita semua harus dilahirkan kembali. Ya. Harus dilahirkan kembali dari air pertobatan kita. Kita harus dibaptis dengan lainnya. Seperti kita apa? Menyatakan keberdosaan kita masuk ke dalam air seperti Yesus yang mati. Lalu kemudian diangkat dari air yang menandakan kita dilahirkan sebagai manusia baru. Ya. Dan kemudian Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita. Itulah dilahirkan kembali ya. Bukan bahasa Inggrisnya lebih bagus. Bahasa aslinya bukan dilahirkan kembali, tapi dilahirkan dari atas ya, from above. Tidak heran dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan Jesus answered him. Yesus menjawab padanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah tanpa apa? Tanpa being born from above. Kita itu kelahiran kembali itu bukan sesuatu yang dapat kita lakukan. Saya tidak dapat melahirkan diri saya kembali, saudara. Keberdosaan saya menyebabkan seperti Rasul Paulus katakan, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini, Roma pasal 7. Kita dalam kekuatan kita tidak bisa. Itulah sebabnya kelahiran kembali. Untuk dapat diubahkan, mengubah karakter kita, berubah kehidupan kita. Bukan sesuatu yang dapat kita usahakan, yang kita kemudian dapat banggakan. Kita dapat puja-puji, oh saya kan sudah doktor, saya sudah misionari, saya sudah bikin begini, dan lain sebagainya. Saya sudah dilahirkan kembali dengan usaha-usaha saya, dengan pengetahuan saya. Tidak. Tidak.
kelahiran kembali itu adalah sesuatu yang dilakukan dari atas. Born from above. Satu kuasa yang keluar dari mana? Dari surga. Yang membawa kita, yang menjamah hati kita. Dan hati pikiran kita mengambil keputusan untuk menerima kelahiran baru tersebut. Ya, hati yang kemudian apa? Diubahkan. Jadi dilahirkan kembali itu setelah itu adalah usaha surga, di mana kita menjadi pengikut Tuhan dari hati. Transformasi spiritual melalui tindakan Tuhan, tindakan surga. Kita tidak bisa bilang, oh ya puji Tuhan, saya sudah dilahirkan kembali karena saya sudah bisa saya pernah bikin ini dan bikin itu, saya telah dilahirkan kembali. Oh, saya dilahirkan kembali, saya born again karena saya sudah bisa berbicara dalam bahasa roh, ya saya bisa dan lain sebagainya. Dilahirkan kembali itu adalah satu hal yang Tuhan buat kepada kita. Bukan karena sesuatu yang kita sudah bisa lakukan sehingga kita dilahirkan kembali. Ya. Itulah, dilahirkan kembali itu bukan berarti kita sudah bisa buat ini dan buat itu, tetapi adalah satu transformasi kehidupan. Ya. Satu transformasi. Jadi siapa? 2 Korintus 5:17 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah apa? Sudah datang. Ya. Sudah datang. Inilah ya. Tuhan ingin merubah hati kita. Saya bawa dalam bahasa Inggrisnya, karena ada begitu banyak persamaan dari kedua ayat terakhir dari kitab Yohanes pasal 2 dan ayat pertama dan kedua dari kitab Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 2, 2 ayat terakhir berbicara tentang Yesus yang membuat tanda-tanda, ya. Yesus yang membuat, tapi Yesus tidak menyerahkan dirinya kepada mereka karena dia sudah tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, apa yang ada. Dan inilah siapa itu manusia yang Yesus ketahui kedalaman hatinya, ya, yang sudah melihat tanda-tanda, yang sudah melihat mujizat-mujizat, tapi belum dibenarkan karena dia belum percaya Yesus sebagai Mesias. Setelah kalimat itu dalam Yohanes 2 ayat 35 itu selesai, masuklah seorang yang bernama Nikodemus. Jadi Nikodemus adalah seseorang yang hatinya harus diperbaharui oleh Yesus. Walaupun dia sudah melihat tanda-tanda, hati kita semua yang sudah melihat tanda-tanda, yang sudah mendengarkan firman Tuhan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, hati kita itulah harus dirubah, saudara. Bukan hati orang lain. Jangan kita berpikir, wah ini untuk orang lain, ini pekabaran tertentu ini bagus sekali untuk orang-orang lain yang memang berdosa dan lain sebagainya. Hati kita, hati saya bahkan sebagai pembicara, saudara ya. Hati saya bahkan sebagai pembicara. Itulah satu transformasi hati, ya. Yang kemudian terjadi. Hati Nikodemus berubah. Pandangannya tentang Yesus berubah. Hatinya berubah. Apa yang dia buat? Dan kita sudah baca tadi ya. Nikodemus dari Yohanes 7 ayat 50-51. Dialah yang membela Yesus. Kenapa? Coba ingat. Pada saat Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Lari. Apa yang terjadi dengan Petrus? Menolak Yesus. Atau menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Nikodemus membela Yesus. Murid-murid yang 3,5 tahun dengan Yesus lari terbirit-birit. Menyangkal Yesus seperti Petrus 3 kali. Tapi Nikodemus di depan sekarang. Tadinya dia malu-malu. Tadinya dia tidak takut dia punya posisi dan lain sebagainya itu apa? Diejek, dicela oleh orang-orang apa? Dan betul saat dia membela Yesus, dia dicela, dia diejek. Tapi dia tidak peduli. Kenapa? Sekarang dia sudah melihat. Dia sudah memiliki satu hati yang diperbaharui. Murid-murid memiliki kepercayaan dasar. Tetapi mereka belum memiliki satu kepercayaan sebagai Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Mereka hanya berpikir Yesus sebagai juru selamat orang Yahudi melepaskan dari orang Roma. Nikodemus, dia sudah yakin. Dan dia membela Yesus saat murid-muridnya sekalipun lari. Apalagi yang dilakukan? Waduh. Kalau Anda lihat, tadi kita sudah lihat bagaimana dia bukan hanya membawakan apa? Membawakan kemenyan-kemenyan pada saat Yesus mati. Satu hal yang tidak disebutkan di pelajaran sekolah sahabat kita, tapi dapat kita lihat sehubungan dengan kehidupan Nikodemus. Dialah yang menjadi pengangkat mayat Yesus. Murid-murid pada lari semua. Nggak ada murid-murid Yesus yang paling dekat. Mestinya orang yang paling dekat itu yang menjadi pengangkat peti mati. Biasanya begitu ya. Orang-orang yang menjadi pengangkat peti mati adalah anggota yang keluarga, yang dekat, sahabat-sahabat karib. Lari semua murid-murid. Siapa yang angkat Yesus pada saat dia mati? Yohanes 19 ayat 39-40.
Yohanes 19 ayat 39 sampai 40 katakan, He, ya, Yusuf dari Arimatea, ditemani dengan Nikodemus, bersama-sama dengan Nikodemus, seseorang yang sebelumnya mengunjungi Yesus pada waktu malam. Bahasa Inggris ya, saya tidak sempat rubah dari bahasa Indonesia ini. Dialah Nikodemus yang mengunjungi Yesus pada waktu malam. Nikodemus membawa apa? Nikodemus membawa campuran kemenyan yang tadi kita sudah baca, campuran kemenyan seberat 75 pound. Ayat 40. Taking Jesus' body. Dia membawa tubuh Kristus. The two of them. Kedua mereka itu membungkusi tubuh Yesus itu dengan kemenyan-kemenyan tersebut, ya. Dan lalu menaruh apa? Stripe of linen. Membungkus tubuh Yesus dengan kain kafan. This was in accordance with the Jewish burial custom. Sesuai dengan kebudayaan, kebiasaan pemakaman orang-orang Yahudi. Lihat, begitu hebat ya. Perubahan hati, transformasi. Sementara murid-murid melarikan diri. Tapi Nikodemus bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea menjadi orang terakhir yang mengangkat mayat daripada Yesus. Kenapa dia berubah? Kenapa dia bisa memiliki satu hati yang berubah? Dari pertemuannya di waktu malam, sekarang menjadi pembela Yesus, pengangkat mayat Yesus. Ya, Desire of Ages katakan dalam halaman 175, Nikodemus menerima dan membawa pelajaran. Pada saat Yesus berbicara kepada dia, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus menerima. Ya, dia menerima dan membawa pelajaran itu sertanya. Ia menyelidiki Alkitab dengan cara yang baru. Bukannya untuk perbincangan sesuatu teori baru, melainkan supaya mendapat hidup bagi jiwa. Hidup bagi jiwa. Ia mulai melihat kerajaan surga ketika ia menyerahkan dirinya kepada pimpinan Roh Suci. Pada saat saudara dan saya, setiap malam kita mempelajari firman Tuhan, biarlah pelajaran kita itu bukan untuk supaya kita, saya memiliki pengetahuan, saya memiliki ayat-ayat Alkitab atau apalah, ya, supaya saya lebih tahu dari pendeta lain. Biarlah Tuhan menilik hati saya. Ya, bahwa ini saya bawakan bukan supaya saya memiliki hal yang lebih daripada orang lain. Tetapi bagaimana ini dapat merubah kehidupan saya. Itu kiranya bukan hanya menjadi menjadi perenungan bagi saya, tapi bagi Anda semua yang sudah bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Adakah kita melihat mempelajari firman Tuhan bukan hanya sebagai satu hal yang dapat membawa kita seakan-akan lebih daripada orang lain, tetapi firman Tuhan itu akan menjadi sesuatu kuasa yang merubah kehidupan kita. Kiranya itu terjadi kepada Nikodemus, kiranya itu terjadi kepada saudara dan saya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.